Halo Sobat Macamania, saya Denny Nakdalung. Oke, baru sempat lagi untuk review reel dan kebetulan kali ini ada servisan Shimano Stradic SW tahun 2024. Oke, jadi saya reviewkan saja dan seingat saya mengenal dan menemui Stradic itu dari tahun 2018 untuk yang versi SW-nya. Oke, jadi warnanya dia silver gold. Setelah FK, nah kalau FK yang kayak gini, ini FK. Jadi perlu diketahui Shimano Stradic itu keluarnya menggunakan seri-seri huruf abjad. Oke, dari FI, FJ, FK, FL, nah kayak gitu. Nah, sedangkan kalau Stradic SW sendiri itu silsilah yang berbeda lagi, di mana untuk yang SW memang didesain dan diperuntukkan untuk spesialis saltwater atau mancing di laut seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin yang biasa tidak bisa. Nah, ini juga bisa. Ini juga bisa dipakai di laut, cuman dari fiturnya serta teknologinya dan fasilitas yang ada di dalamnya ini tidak seperti yang versi SW. Jadi pembedanya di sana. Dan itu semua sudah sebagian besar saya review di tahun-tahun terdahulu karena Stradic SW sendiri itu basicnya adalah yang FK ini. Nah, seperti ini, mirip begini, nggak ada beda, dia hanya beda di warna sepul, kemudian di cover one way-nya ada semacam teknologi yang memungkinkan air itu tidak bisa nempel di sana, kayak gitu dia. Jadi perbedaannya di sana dan itu sudah ada reviewnya. Dan kali ini Stradic SW ini yang 2024 seperti itu. Seingat saya juga, kalau ada salah mohon diperbaiki ya, karena saya hanya modal ingatan, saya nggak sempat lihat data-data terdahulu. Stradic SW itu muncul di 2020, di mana Stradic SW 2020 dia seperti ini, seperti Saragossa. Saya ada deh sampelnya, sebentar saya ambilin dulu. Nah, ini dia. Ini yang saya maksud. Jadi Stradic SW sebelumnya yang seperti ini, dan ini tidak ada jauh beda dengan Saragossa, meskipun kalau dari head to head dia tetap dan lebih unggul Saragossa dibandingkan Stradic SW seperti itu. Cuman yang saya sedikit aneh menurut saya, di mana harga Stradic SW ini lebih mahal daripada si Saragossa. Kadang-kadang saya lihat di toko online-nya. Kemudian sama juga dengan yang ini, yang SW 2024 ini tembus di 3,8 hingga 4 juta seperti itu. Apakah itu hanya istilahnya marketing dari Shimano-nya saja atau gimana? Tapi yang jelas kalau dari sisi pemilihan, terutama di reel Shimano kelas middle rank atau kelas menengah, jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Saragossa. Jadi hierarkinya seperti ini. Oke, Ultegra, kemudian Stradic, terus ada Speros, kemudian ada Saragossa. Nah, seperti itu. Jadi Saragossanya itu raja terakhir di kelas menengah seperti itu. Kalaupun nanti Anda beli Stradic SW ataupun beli Stradic FL, yang jelas dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Saragossa, karena itu nanti akan kembali ke fungsinya masing-masing. Kalau Stradic mungkin dia bisa dipakai di light versionnya atau kelas ringannya untuk ukuran-ukuran kecil, tapi kalau untuk yang ukuran agak heavy bisa cari Stradic, karena Stradic ini dia main di rasio. Kalau Saragossa kan tidak ada rasio PG kecuali yang size besar, yang 10.000 baru ada di yang PG. Kalau Stradic itu ada yang 6.000, ada yang 8.000 seperti itu. Jadi itu opsional sebenarnya. Opsional yang mengharuskan kita beli semuanya ini. Seperti itu, oke? Ini sekilas tentang Saragossa dan Stradic. Oke, jadi untuk Stradic itu dia di kelas menengah atau middle rank-nya, dan tidak akan pernah bisa mengalahkan Saragossa dari fitur dan konfigurasi di dalamnya. Kemudian kalau untuk Stradic sendiri, nah itu lebih ke fungsional. Anda mau pilih yang kecil untuk casting, untuk yang ringan-ringan, jigging ringan, atau yang besar. Jadi optionnya, pilihannya banyak dia. Kalau sedangkan kalau dari Saragossa kan hanya dari
ukuran 5000 kalau nggak salah. 5000, 6000, kemudian yang terbaru ada sampai berapa ya, 14.000 kalau nggak salah. Oke, balik lagi ke sini. Ini servisan punya teman saya nih, Mas Bobi namanya. Jadi sambil saya bongkar, saya reviewkan saja. Kalau saya lihat, dia turunannya dari FK deh, Stella K maksudnya, ya ini Stella K. Jadi ya bisa dibilang mirip-mirip. Bukan mirip, ini bodinya sama dia. Lekukannya sama, kemudian nah seperti ini. Cuman dia beda gini aja. Apakah satu cetakan yang sama ya? Ya kurang tahu. Cuman ini dari sisi sudut pandang saya saja. Ketika dilihat kok mirip-mirip Stella nih, cuma beda warna aja dia gitu. Oke, putarannya jelas saja, lembut, halus dan presisi karena kita tahu sendiri bahwa Shimano sudah dari bertahun-tahun yang lalu, jadi pengalamannya sudah puluhan tahun. Jadi tidak heran ketika reel yang dikeluarkan atau reel yang diproduksi tentu saja kualitasnya sudah nggak bisa diragukan lagi. Kalau Anda mungkin beli reel lokalan yang harga misalnya di bawah 1,5 juta misalnya, itu masih banyak keraguan-keraguan di dalamnya. Nah, sedangkan kalau yang seperti ini sudah sedikit yang bisa kita cela atau kita cari kekurangannya karena dia memang didevelop dari masa ke masa dan memerlukan waktu yang panjang untuk melakukan pengembangan daripada reel itu sendiri. Contoh Stradic ya, Stradic dari FI kalau nggak salah, seingat saya dulu waktu saya pertama-tama kali nyervis reel ketemu FI, kemudian ada yang FJ. Kalau yang FJ itu yang warna putih kalau nggak salah. Kemudian FK yang silver, kemudian FL yang terbaru sekarang. Setelah FL lagi ada yang M gitu. Jadi berseri dia. Nah, dari seri ke seri itu selalu dilakukan pengembangan, update kekurangan sebelumnya, diperbaiki di selanjutnya. Nah, kayak gitu sehingga menjadi reel yang selalu berkembang dia seperti itu. Oke, handle dari karbon, kemudian pakai bushing. Justru pakai bushing dia. Bushing, kemudian di salah satu ujungnya, ujung as handle-nya pakai bearing. Kemudian one piece handle dan ini bisa dilepas. Ada seal karet. Nah, seperti ini. Dia two piece handle yang dijadikan satu seperti ini. Ada semacam sambungan tapi sangat presisi sekali karena didrat di bagian dalamnya seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke spool. Nah, kalau spool ini ya nggak ada beda sih dengan Stradic SW yang dulu, cuman beda arah cutting aja. Jadi apa sulitnya gitu? Dalam artian kayaknya juga sama, cuma beda garis ininya saja. Jadi nggak ada yang spesial lah, cuma beda cutting aja. Orang nyebutnya beda cutting dia. Oke, kemudian saya akan buka sistem pengeremannya. Pakai carbon tex. Ini ada satu, kemudian dua, ada tiga carbon tex, kemudian nggak usah dibuka ya, kayak ini ada 3 carbon tex dia, kemudian support bearingnya berada di bagian clicker sini. Nah, ini saya akan cek dulu apakah bearing, apakah hanya bushing saja. Ini washer untuk posisi spool dan menggunakan baut pin di sini. Hal yang sering ditemukan di Shimano kelas menengah, mulai dari Ultegra dia sudah pakai yang seperti ini. Ada pin.
Oke, baut pin. Saya akan lihat di sini support untuk di sini ternyata hanya menggunakan bushing saja. Nah, seperti ini. Bushing sehingga dia memang mau berputar, tapi tidak akan selancar dan semulus bearing ketika si spool ini menghadapi tekanan ekstrim. Jadi ketika gini contohnya, ketika spool ini ketarik misalnya kan, nah seperti ini, dia kan ada dua arah jalur kekuatan yang narik nih. Ini narik ke depan, ya kan, secara horizontal. Kemudian ada juga beban yang menarik secara vertikal, kayak gitu. Dimana nanti spool ini dia akan ketarik secara vertikal seperti ini juga. Nah, ketika ini berputar, layaknya sebuah bantalan, dimana putaran tersebut dia harus disupport oleh bearing ini sebagai landasan bantalan. Selama dia mau berputar, oke, tidak masalah. Tapi kalau ketika dia macet, sehingga gesekannya akan semakin banyak, sehingga beban di dalam spoolnya juga akan makin banyak untuk gaya tarik secara vertikalnya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau yang sering nonton DND pasti paham, yakin saya. Jadi di setiap review-review saya, support bearing di dalam spool itu penting sekali. Karena kalau tidak ada support bearing di spool, nanti lama-kelamaan akan terjadi pelonggaran terhadap ininya biasanya. Nih, ini akan ketekan dia. Oke, ini sebagai dudukan spool gini, ini akan longgar. Nah, longgar. Ketika longgar, maka spool itu akan bisa kocak dia. Bisa kocak nih. Kalau ini kan nggak kocak dia. Di reel murah, di reel di bawah 1 juta tuh kalau nggak ada support bearingnya, kejadiannya akan seperti itu. Jadi pemakaian 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun sudah kocak dia. Kayak gitu perbedaannya. Sehingga pentingnya support bearing di dalam spool itu mutlak. Seperti itu. Nah, kalau ini menggunakan bushing, ya saya akan lebih merekomendasi menggunakan bearing. Tapi kalau menggunakan bushing, pastikan dia akan selalu berputar. Kalau nggak berputar, maka bebannya akan semakin berat yang diterima oleh spool, seperti itu. Kemudian masuk ke rotor. Nah, kalau rotor kita akan buka ini. Oke, ini ada penutup daripada rotornya. Kemudian ada ini. Nah, ini tujuannya adalah mengurangi bobot daripada reel. Bayangkan kalau ini langsung jadi satu bahan dengan spool, tentu saja beratnya akan jauh beda dia. Bayangkan misalnya bahannya dari grafit atau dari metal, maka ininya akan seberat melebihi daripada berat standarnya. Kemudian dengan desain seperti ini, maka beratnya akan bisa dikurangin seperti itu. Meskipun ini kelemahannya ya ketika ada benturan, misalnya pas lagi bersihin atau lagi apa, lagi buka spool, kemudian ini benturan, cetak. Nah, kemungkinan bisa pecah, itu terjadi. Kemungkinan saja di sini, tapi jarang sih kalau nggak benar-benar benturan fatal, karena ini tentu saja dibuat dari bahan yang tidak gampang pecah. Jadi sekali jatuh pecah, nggak seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan buka murnya. Oke, kemudian di sini ada support bearing juga kayaknya. Bearing apa bushing ini saya akan lihat. Nah, ini hanya bushing saja. Oke. Jadi kalau dibuat dari bearing dia akan lebih bagus lagi. Kalau yang di Stella itu bearing kayaknya.
Kemudian rotor. Nah, untuk rotor sendiri dia ada fitur yang namanya anti twice. Nah, jadi ditambahin ini aja sih sebenarnya. Cuman sebutannya kan anti twice itu jadi lebih terkesan sangar gitu sebutannya. Padahal ya ini adalah sebuah benda atau sebuah fitur benda semacam dari plastik atau dari apa ya. Jadi fungsinya supaya tali itu tidak backlash. Jadi gini, ini saya peragakan langsung, kebetulan ada sampelnya. Misalnya kita buka nih, kemudian kita cast, keluar kan, keluar. Ketika kita tutup, terkadang tali yang sudah masuk sini dia itu keluar lagi. Nah, keluar lagi ketika didorong oleh reel, oleh putaran reel, kedorong oleh ini bail arm dengan arah putaran rotor. Terkadang tali itu keluar dari line roller sehingga tadi akan ke arah sini. Nah, kalau tali ke arah sini digulung, otomatis dia akan backlash begini. Oke, nah dengan adanya fitur anti twice ini, ketika talinya di cast keluar kayak gini, di cast keluar, kemudian ditutup lagi. Nah, kalau ada fitur anti twice-nya itu, nah si tali ini diam di sini dia. Di sini, ini ada anti twice-nya, cuman dia di pinggiran tempatnya. Nah, kalau si Stradi SW ini anti twice-nya di pertengahan. Di pertengahan sini. Ini kelihatan ya. Nah, ini anti twice nih. Jadi kalau talinya sudah cetek, ya udah diam di sini, dia nggak akan keluar-keluar lagi sehingga menghindarkan dari backlash. Jadi seperti itulah fungsinya. Ditambah benda supaya talinya nggak keluar. Nah, itu sederhananya. Tapi kalau bahasa fiturnya yaitu anti twice. Jadi sangar jadinya. Oke, selanjutnya line roller. Selanjutnya line roller. Line roller ini dia menggunakan bearing yang bisa dibuka. Oke, jadi tidak permanen seperti stradi yang terdahulu. Jadi belinya harus satu set. Kalaupun kita paksa ganti bearingnya harus mecah ini. Kalau yang dulu, kalau yang sekarang yang FL yang terbaru ini sudah tidak ada masalah. Kemudian bail arm. Selanjutnya spring guide-nya ada di sisi berlawanan seperti itu. Jadi sebagai balas rotor juga. Ini berat ini. Lebih berat daripada bagian sini sehingga putarannya akan menjadi sangat balance dia. Seperti itu. Oke, saya akan intip saja. Saya rasa tetap sama dia dengan Stradic, dengan reel-reel kelas middle rank lainnya, dia akan sama seperti ini. Oke, ujung guide-nya besi, lever trip-nya besi, kemudian di sini ada semacam pin yang berfungsi untuk sebagai suara klik. Nah, kayak gini. Jadi meskipun itu simple, nah pinnya ada di sebelah sini dia. Nah, ini balas rotor atau pemberat. Ini pemberat. Jadi di sini ada dan di sini ada sehingga putarannya udah weng gitu dia. Oke. Itu dari rotor. Untuk bahan rotor sendiri ini dari grafit dia. Oke, kaku sekali. Selanjutnya masuk ke bagian bodi dan sistem clutch one way. Saya rasa sama yang bisa ditemukan di FL, FM, dan Stradic SW karena sistemnya tetap sama seperti ini. Oke, one way-nya. Jadi kalau yang saya lihat dan saya baca di sini, untuk merubah sistem lagi tentu saja developnya itu perlu waktu. Kemudian pertanyaannya, apakah dengan ngerubah sistem one way ini akankah lebih baik dari one way yang ini? Pertimbangannya apa? Nah, itu maka dari itu
hal yang lumrah kalau dari misalnya hingga lebih daripada 2 sampai 3 generasi Stradic hingga Stella hingga Twin Power, one way-nya nggak ada dirubah-rubah dari dulu seperti itu. Jadi saat ini one way seperti inilah yang kemungkinan menjadi pilihan terbaik dari Shimano kayak gitu. Oke, jadi kalau teman-teman bongkar uh, Stradic FL, Stradic FM, kemudian Stradic SW yang ini, kemudian bongkar Twin Power, kemudian bongkar Stella yang K. Jadi one way-nya juga sama, bakal mirip-mirip seperti ini. Kenapa dia nggak diganti-ganti ya? Pemikiran saya mengarah ke hal yang saya sebutin barusan. Jadi dia akan develop lagi, mungkin bikin cetakan lagi, sehingga ya dibiarkan saja begini setelah sekian tahun serinya keluar masih tetap sama kayak gitu. Karena kalau one way Shimano itu tidak ada istilah jeda-jeda kayak reel-reel yang brand biasa di bawah 1 juta, di bawah 1,5 juta itu one way jeda itu sering sekali ditemukan. Nah kalau one way ini sudah salah satu Shimano ini sudah salah satu clutch one way yang terbaik dia. Oke, seperti ini. Hati-hati pada bagian ini kalau lepas berantakan. Saya sudah sering ngalamin dan tutorial pemasangannya itu ada di channel saya. Silahkan dicek. Oke, dikunci di bagian pinion gearnya. Selanjutnya saya akan buka bagian bodi. Untuk di bodi saya rasa tidak akan ada jauh beda. Kalaupun terjadi perbedaan, kemungkinan hanya di gearnya. Oke, kalau yang terbaru sekarang sudah menerapkan gear digigir. Dalam artian gearnya itu lebih besar daripada ukuran yang Stradic keluaran sebelumnya, kayak gitu dia. Sedangkan kalau fitur-fitur lainnya saya rasa tidak akan dirubah lagi. Oke, saya akan buka bodinya dulu. Oke, saya rasa masih sama, nggak akan ada beda, kecuali mungkin gearnya. Nah ini gearnya, nah dia pakai seperti yang FM punya seperti ini, dimana lintasan gearnya ini lebih besar dan belok dia, sehingga putarannya menjadi sangat-sangat halus dan presisi seperti itu. Sedangkan untuk fitur-fitur lainnya saya rasa masih sama semua. Ada satu support bearing di sini, kemudian bearing di sini juga dikunci oleh 3 baut sehingga pinion gearnya memang benar-benar presisi. Kemudian menggunakan satu guide daripada lokomotif slidernya, di mana dia terhubung dengan worm shaft atau yang disebut dengan gigi cacing. Oke, dengan disupport oleh 2 idle gear. Nah kemudian pertanyaannya,
Nah, banyak yang menyangka atau menganggap dengan adanya worm shaft atau gigi cacing ini memiliki eh, kelebihan tersendiri, terutama dari tingkat rata tali, kemudian putarannya lebih halus. Sebenarnya tidak demikian adanya, karena worm shaft ini hanyalah cara kerja lain yang dilakukan oleh lokomotif slider menggunakan sistem yang lebih rumit. Jadi ada palnya, ada lintasan worm shaftnya, ada tambahan idle gearnya, sehingga kalau ada yang bilang pakai worm shaft lebih bagus, pakai worm shaft talinya lebih rata, itu lebih ke sugesti, ke sugesti masing-masing. Tapi hal tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa yang pakai worm shaft itu lebih bagus, yang pakai worm shaft itu tali lebih rata. Anda bisa cek Daiwa Sal 3 itu tidak pakai worm shaft. Kemudian banyak reel-reel yang versi high end, anggaplah Pen Authority, kemudian apa lagi yang kelas-kelas tinggi ya, lupa saya. Okuma Makaira, nah itu tidak pakai worm shaft. Ketika settingan mereka balance, build mereka balance, cetakannya balance, posisi spool, rotor, dan body itu selaras, dia talinya akan rata-rata aja. Seperti itu. Kalau menurut saya justru yang ada worm shaft ini kita harus lebih ekstra memperhatikan, karena worm shaft ini dia tidak boleh terlalu sangat presisi. Ini kan ada gapnya nih. Ini hal yang lumrah terjadi di dalam reel yang menggunakan worm shaft, dimana di sini ada bushing yang dimana ketika dipakai dalam jangka waktu lama, bushing ini akan tertekan sehingga gapnya ini akan menjadi lebih panjang. Nah, apalagi ini menggunakan bushing. Nah, bushing ini kan tidak sekeras bearing dia. Ketika spoolnya selalu kena beban, misalnya dipakai ngekes lah, kemudian kena strek, dia akan ketarik, pas gulung ada beban, sehingga beban tersebut akan membebani as spool atau main shaft ke arah worm shaftnya ini. Ditambah ininya bukan bearing, sehingga lama kelamaan, oke, kalau sekarang ini gapnya atau jarak space-nya, atau orang bilang apa ya, spelling atau speleng, itu nggak ngerti saya. Pokoknya saya sebutnya sebagai jeda atau gap sih, bahasa Inggrisnya gap itu ada singkatannya itu. Nah, lama kelamaan ini bisa longgar karena banyak tekanan, sehingga spellingnya ini makin banyak. Ketika spelling makin banyak, maka bermasalahlah secara keseluruhan di sini, mulai dari idle gearnya, kemudian worm shaftnya. Bahkan kalau yang lebih ekstrim, kemarin terakhir saya nyervis Stella 2008, di mana jarak gapnya terlalu besar sehingga si ini idle pal ini malah justru makan ini lintasan daripada gigi cacing atau worm shaftnya. Seperti itu. Dia fiturnya bagus, elegan, terlihat keren dengan sistem gearing yang kompleks, tapi sebenarnya itu banyak resikonya. Sedangkan kalau ada yang ngerasa putarannya lebih halus lah, lebih ringan lah, itu bukan seperti itu mekanismenya, karena putaran ringan itu ditentukan oleh rasio gear, bukan oleh worm shaftnya. Seperti itu. Oke, ini nggak ada worm shaftnya ini. Ini lempeng-lempeng aja putarannya, nah kayak gini. Kemudian talinya juga rata-rata aja nih, kayak gitu. Sama juga ini juga tanpa worm shaft, tapi putarannya ya oke-oke aja. Nah, putarannya ngacir-ngacir aja dia. Seperti itu. Oke, jadi jangan sampai tersugesti bahwa wah ini worm shaft nih. Nah, sekarang di reel-reel murah pada jualan worm shaft tuh. Jualan worm shaft, dibilang oh ini ada worm shaftnya, ada gigi cacingnya, ini lebih enak, lebih bagus. Nah, padahal mekanismenya bukan seperti itu. Jadi lebih ke sisi balance secara keseluruhan, meliputi dari spoolnya, kemudian rotornya, balas rotornya,
posisi penempatan sistem gearingnya, developmentnya, pengalamannya, itu yang membuat sebuah reel menjadi sangat mendekati sempurna. Ini mendekati sempurna nih Stelaka-nya. Cuman ya ada masalah juga. Nah, dengar nggak? Ada tetek, nah kayak gitu. Nah, makanya dia perlu diservis ini. Oke, sekarang ke arah sisi harga. Nah, di mana harganya tembus ke 3,8 hingga 4 juta saya lihat di toko online-nya. Jadi kalau Anda mau hemat, Stradic FM saja sudah cukup. Tapi kalau mau memiliki koleksi yang lebih dan Anda punya lebih banyak uang, Stradic SW juga saya rekomendasi. Tapi kalau benar-benar versi pemilihan tepatnya dan sesuai dengan pemakaian, tetap Saragossa masih belum ada yang mengalahkan. Karena secara hierarki di kelas middle rank atau kelas pertengahan, Saragossa tetap yang terbaik. Oke, Saragossa, kemudian Speros, Stradic, dan seterusnya. Seperti itu. Hierarki ke arah bawah dia. Ultegra, kemudian Nasci, dan lain sebagainya. Oke, saya Denny Nakdalung. Sekian saja review untuk Stradic 2024. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan. Sampai ketemu lagi di konten yang berikutnya. Saya Denny Nakdalung. Selalu 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.